Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan share screen. Nah, teman-teman semuanya, ini adalah stellarium. Ini stellarium yang biasa digunakan untuk proses simulasi. Jadi, apa saja settingan yang harus kita perhatikan? Pertama adalah untuk lokasi waktu. Nah, Anda tinggal geser kursornya ke sebelah kiri. Di sini ada location window untuk menentukan di mana posisi kita akan melakukan pengamatan. Oke, kita klik dulu. Nah, muncul ini ya. Kita akan cari kotanya mau yang mana. Bisa kita cari dari sini, misalkan Bandung. Ya, klik. Langsung ini lokasi search Bandung. Atau kalau misalkan Anda pengen di lokasi tertentu yang lainnya, di sini juga bisa langsung klik, misalkan di Afrika, di Amerika. Nah, saat ini di Amerika sedang gelap malam ya, atau di Australia, oh sedang banget. Oke, sekarang kita langsung klik kotanya. Kalau misalkan eh, Anda tidak menemukannya gimana, nanti tinggal masukkannya input secara manual ya, regionnya apa kayak gitu. Oke, kita klik Bandung, udah ya semuanya. Kemudian sudah Bandung, langsung close. Ini lokasinya sudah Bandung, ya teman-teman. Kemudian sudah lokasi beres, ke bawahnya lagi date and time window. Kita sesuaikan dulu, lihat di sini adalah tanggal dan juga jam, ya. Ini waktu Julian Day-nya, Anda belajar ilmu falak, jumlahnya tuh segini Julian Day. Oke. Kemudian ini nggak usah ditutup. Di bawahnya lagi tuh ada penampangan sky. Tapi kita tidak menggunakan ini untuk keperluannya. Ini bisa Anda utak-atik ya aplikasinya dan tidak berbayar. Hmm. Kemudian yang keempat ini search window. Anda bisa melihat benda langit apa yang akan dituju di sini. Misalkan kita moon. Nah, moon tuh ya. Moonnya ada di sebelah S itu mana? Timur ya, timur. Nah, ini moon. Kalau misalkan kita pengen melihat secara okulernya, nah, kita bisa yang kanan atas, ya. Di kanan atas ini ada gambar mouse, ada ocular view. Anda klik saja. Nah, ini kita melihatnya pakai lensa okuler. Oke. Nah, kemudian sudah ini dari Bandung ya, lokasinya Bandung. Dari benda langit Bandung bulan ini kita bisa melihat tingginya. Oke, tingginya dari benda tersebut. Di sini ada azimut dan altazimut. Azimut itu adalah posisinya ada di sebelah mana. 62 derajat berarti utara ke timur ya. 62 derajat ini sudah hampir mendekati timur. Kemudian altazimut itu ketinggian dari benda itu sendiri 16 derajat 33 menit di atas ufuk. Nah, sekarang pertanyaannya gimana kita bisa mengetahui Pak tingginya dari mana? Kita bisa lihat ke bawah. Nah, di sini ada, oke kita lihat dulu ya. Kita ke bawah. Di sini ada beberapa eh, simbol icon. Nah, ini Anda bisa klik satu-satu ya. Nah, untuk labelnya.
Nah, ini ada rasi bintangnya. Kemudian, nah, ada equatorial grid. Ini untuk melihat garis ekuator dan ini azimuthal grid untuk melihat ketinggian. Nah, yang kita gunakan untuk mengetahui ketinggian benda tersebut khususnya main di bulan, kita menggunakan yang azimuthal grid. Nah, Anda bisa di sini ada ininya kan, ada shortcutnya tuh, ada E, ada Z. Nah, kalau untuk azimuthal grid tinggal ketik Z akan muncul. Oke, kita akan coba menentukan bulan. Klik ya. Nah, langsung kita pakai okular. Teleskopnya okular. Nah, kalau kita ingin ngezoom, bagi Anda yang menggunakan mouse, Anda bisa menggerakkan kursornya itu yang tengah-tengah ya. Yang tengah-tengah untuk zoom in dan zoom out. Tapi kalau Anda yang tidak menggunakan mouse, Anda bisa menggunakan cara tekan kontrol di keyboard laptop Anda, kemudian kursor atas untuk zoom in dan kursor bawah untuk zoom out. Nah, sampai situ ya. Clear. Oke. Nah, ini kenapa terus bergerak? Karena ini mengikuti waktu GPS laptop Anda masing-masing. Nah, terus bergerak. Caranya supaya kita bisa fokus ke bulat ini gimana? Caranya Anda fokus ke sini lagi ke sebelah kiri nih. Yang tadi search window atau control O juga boleh. Control O. Control F. Langsung moon lagi. Ketik. Nah, dari sini nanti posisi kamera kita akan mengikuti bulan bergerak. Jadi teleskop otomatis Anda sudah mengarahkan ke bulan. Nah, di sebelah kanan ini Anda melihat ketinggian dari ufuk horizon. Nah, dari sini lihat sebelah kiri azimutnya 62 masih altazimutnya yang terus bertambah. Kenapa terus bertambah? Sebetulnya bukanlah bulan yang bergerak. Bukan hanya bulan yang bergerak, tapi bumi juga yang berotasi. Ya, karena berotasi berputar pada sumbunya sehingga penampakan dari bumi bulanlah yang bergerak dengan sendirinya. Padahal bumi bergerak, bulan juga bergerak. Tuh. Sama seperti halnya dengan matahari. Bukan matahari yang bergerak, itu namanya gerakan semu. Seolah-olah yang tidak pernah terjadi gitu ya. Gerakan semu matahari. Padahal bumi yang bergerak. Nah, dari sini yang biasa kita pakai adalah untuk memastikan ketinggian bulan. 17 derajat 25 lihat. 17 derajat 23. Nah, ambilan dari mana sih ketinggian itu? Nah, yang diambilnya itu adalah dari titik pusat bulan di sini ya. Titik pusat bulannya. Dari itu 17,25 sekarang 17,25 itu yang perlu kita tahu ya. Jadi ketinggian yang ditunjukkan oleh aplikasi Starium adalah merujuk bukan ke titik atas atau titik bawah, tapi adalah kepada titik pusat dari benda langit tersebut. Sampai sini bisa difahami ya. Nah, ini untuk mengetahui diameternya di sini ada data-datanya sebelah kiri semuanya. Oke. Sekarang kita pengen lihat kalau misalkan yang kemarin itu hilal terlihatnya dari Indonesia di hari Jumat sore. Kita arahkan ke date and time atau boleh ke sini lagi nih, date and time. Tanggalnya kita ubah ke tanggal 7 Juni. Oke, 7 Juni. 7 Juni jam kalau rukyat hilal tuh biasanya suka sore. Kita setting di sini jam 17 dulu ya. Nah, bulannya hilang kan? Kita akan searching lagi atau Control F moon. Nah,
Posisinya akan seperti ini. Oh, ternyata masih merah banget. Gimana ya caranya biar terlihat? Kalau karena memang posisinya teman-teman kalau ketika ketinggiannya ini, nah jamnya segini, ini sangat ini sekali ya sulit tuh. Karena ketinggian bulan ketika itu 5 derajat, tanggal 7 Juni dari Bandung. Nah, sebetulnya ini sangat bisa sekali terlihat karena ketinggiannya itu bulan waktu itu di 7 7 atau 8 derajat ketika matahari terbenam. Oh, ini ngehalangin nih. Oke, kita bisa lihat. Caranya ini ke arah bawahin. Di sini ada, nah, yang gambar awan ini. Oh, ini jangan dihilangin. Ini aja. Sampingnya ini untuk menghilangkan daratan. Oke, kemudian yang sebelah kanannya untuk menghilangkan efek matahari. Nah, tapi kalau saran saya jangan dihilangkan karena kita supaya mengetahui eh, kecerahan dari bulan itu sendiri ya. Terus mana untuk menghilangkan nih. Oke. Mana ya? Sebentar, menghilangkan awan. Ya, ini daratan, ini menghilangkan daratan. Oke, ini yang awan. Nah, nah, sekarang kita pengen lihat posisi matahari terbenam itu ketinggian bulan berapa. Ini kan matahari ketinggiannya di sebelah kiri atas, -1 derajat. Kita konversi ke garis yang sebelah sini, oh ada 0 derajat. Berarti kita hitung mundur ya. Coba kita hitung mundur lagi supaya mataharinya itu bisa pas saat terbenamnya kapan. Kita lihat ketinggian matahari di 0 -0 derajat. Berarti sudah ya. Kita pause dulu. -0 derajat 4 menit. Ini matahari sudah terbenam. Nah, ini posisi matahari sudah di -0 derajat. Jam berapa? Jam 17:39. Ini apa kemudian yang dilakukan? Kita lihat ketinggian dari bulan. Bulannya ketinggiannya di 8 derajat pada saat matahari terbenam. Oh, kita lihat dulu mataharinya itu kan harus terbenam sampai full ya. Kita akan lihat ke matahari, geser ketinggiannya apakah sudah benar-benar habis. Oh, ternyata masih ada. Oke, kita lanjutkan di sini jamnya. Atau kita pause. Oh, nggak usah ya. Kita lihat sampai piringan. Nah, lagi-lagi yang digunakan di stellarium itu adalah yang garis tengahnya ya, di sininya. Tuh, yang digunakan adalah titik pusat dari matahari. Nah, kita coba lihat pada saat terbenamnya piringan atas bulan. Nanti kita pause lagi.
Sip, kita pause. 17 lewat 40 menit 27 detik ya. Ketinggiannya sudah minus 0 derajat 13 menit. Kita lihat sekarang lari ke bulan. Nah, ini bulan. Bulan itu ketinggiannya di 8 derajat pada saat matahari terbenam. Nah, yang kita cari itu sebetulnya adalah posisi hilal ketika itu. Nah, bayangkan saja dengan cahaya yang seperti ini nih. Kita harus dapat kita harus dapat hilal ini. Hilal itu apa sih? Bagian dari permukaan bulan yang memantulkan sinar matahari dan terlihat dari bumi. Nah, makanya tipis sekali ini posisi bulan ada lebih dekat daripada matahari dan dia posisinya sudah hari pertama ya. Hari pertama menunjukkan sudah masuk ke bulan baru. Itu. Kapan awal hari dalam bulan Hijriah dimulainya setiap habis maghrib. Nah, inilah yang bisa katakan simulasinya. Jadi kemarin yang terlihat di beberapa lokasi termasuk di Al-Biruni Unisba itu posisinya seperti ini ya, miring agak ke utara posisi hilalnya. Kalau misalkan saya hilangkan mataharinya, nah posisinya itu seperti ini. Oke, ini kalau pakai aku lihat tipis sekali kan? Wah, sangat tipis. Nah, sangat tipis sekali nih ketinggiannya. Di 8 derajat. Kalau misalkan pakai efek matahari, dia akan sulit sekali kontras. Kalah sama warna kontrasnya ufuk di sini. Oke, semua bayang matahari itu. Kalau Anda lihat matahari itu itu kan semuanya suka merah ya. Nah, itu karena efek dari penyebaran partikel-partikel yang ada di atmosfer yang memantulkan sinar matahari. Nah, sampai sini jelas nggak? Jadi kita bisa melihat simulasi ketinggian hilal jika menggunakan stellarium. Itu ya, itu untuk mengetahuinya. Dan apalagi yang digunakan, biasanya kita hanya menggunakan item-item itu saja untuk mengetahui ketinggian bulan. Nah, yang lainnya Anda pengen lihat juga nih, coba kita gelapkan dulu ya. Hilangkan daratannya, kita gelapkan. Ternyata pada saat matahari itu benam, di situ ada juga Venus tuh. Ada Venus. Nah, kita lihat Venus seperti apa. Nah, Venus penampaknya bulat. Nah, kayak gini ya. Karena dia posisinya berada dekat dengan matahari itu. Ya, mataharinya ya. Nah, mataharinya luar biasa sekali. Nah, kapan dia berarti posisinya tuh dia lagi jauh. Cuma lagi jauh tuh jadi penampakannya ada di belakang matahari sehingga yang nampak dari kitanya itu adalah garis depannya dari Venus ya, daratan Venusnya. Nah, itu bisa teman-teman lihat, gunakan, manfaatkan ini untuk bisa mencari Jupiter. Nah, ini Jupiter ya. Tuh, ada di mana azimutnya untuk mengetahui ada di 288 arahnya. Ketinggiannya minus, kalau minus berarti di bawah ufuk ya. Tidak bisa diamati, kalau misalnya diamati itu yang di atas ufuk. Atau kita mau ke Saturnus. Oh, nggak ada. Uranus. Ini dia, Uranus. Hmm, ya, kok nggak ada Saturnus sih? Oh, Saturn, bahasa Inggris, sorry. Nah, dengan cincin yang ada yang mengelilingnya ya, debu-debu antariksa. Oke, ini adalah beberapa satelit-satelit alami yang dimiliki oleh Saturnus. Apalagi Mars. Nah, ini Mars.
Luar biasa ya. Simulasinya sudah luar biasa jika menggunakan stellarium. Nah, jadi kalau misalkan kita balik lagi ke bulan, oke? Kayaknya bahasa Inggris ini, pakainya bulan. Jadi posisi bulan, oh gede banget. Oh ini bulan. Nah, ini bulan. Jadi ketinggiannya di sini data-datanya ya. Nah, ini saya pause sengaja karena untuk simulasi. Nah, ini untuk satelit-satelitnya dan datanya juga ini pengambilannya adalah di jam tuh. Time zone-nya Jakarta, simulation speed-nya di nol karena saya pause di sini ya. Ini bisa Anda percepat, bisa Anda balik ke zona saat ini real time. Nah, ini pengambilan datanya di tanggal 7 Juni 2024 jam 17.40. Ketinggian ketinggian bulan pada saat matahari piringan atasnya terbenam adalah di 8 derajat 30 menit. Di situ ya. Oke, sampai sini ada yang ingin tanyakan? Sampai sini. Tugasnya kalau ini adalah Anda membuat simulasi untuk mengetahui ketinggian bulan pada saat matahari terbenam di tanggal 8-nya. Ini kan tanggal 7 berarti tanggal 8 hari Sabtu ya. Nah, oke. Anda silakan kirimkan videonya. Nanti spesial diupload di YouTube-nya. Oke, kalau ini masing-masing harus bisa mengerjakannya. Oke, ada yang ingin tanyakan? Oh, untuk mengetahuinya ketinggiannya, tanggalnya disesuaikan dengan nomor absen saja ya. Dengan absen saya diurutkannya, nanti saya akan kasih urutan tanggalnya. Nanti Anda tinggal mensimulasikan ketinggian bulan pada saat matahari piringan atasnya terbenam ya, di record. Oke, saya sini dulu. Sampai sini ada yang ingin tanyakan? Tugasnya jelas, saya stop dulu ya recordingnya. Namanya akan saya share di sini. Nama tanggal-tanggalnya tanggal 1 sampai tanggal 23 bulan Juni.